Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Allah menurunkan kita suci Al-Quran di bulan suci Ramadan yang menjadi petunjuk bagi umat manusia dan menjadi pembeda antara yang benar dengan yang batil, disebut Furqan. Jamaah subuh Masjid Darul Muhsinin Haji Nurtini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul tausiah pada subuh hari ini, subuh ke-17, yaitu Al-Qur'an Mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat hebat. Al-Qur'an jika dibaca, dimengerti artinya, dihafal lalu diamalkan, insya Allah manusia yang membacanya, yang memahami artinya, yang menghafal dan mengamalkannya menjadi insanul kamil, manusia yang paripurna. Karena ajaran Al-Quran sempurna, komprehensif dan kafah atau sempurna serta holistik menyeluruh. Isi Al-Quran itu mengatur seluruh aspek kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Yang isinya perintah-perintah, larangan, doa-doa, sejarah para nabi, dan materi lainnya. Sedikit saya ungkap sejarah. Nuzulul Quran mengandung arti yaitu peristiwa turunnya wahyu pertama kepada Rasulullah Muhammad SAW, yaitu surat pertama, ayat pertama di surah Al-Alaq ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Melalui bisikan Jibril di Gua Hira, wahai Muhammad, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kita lihat isi Al-Quran, Pak, begitu hebatnya kalau dihafal, dimengerti artinya, dibaca dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kehebatan Al-Quran. Ayat pertama turun bukan ayat tentang puasa, bukan ayat tentang nikah, bukan ayat tentang haji, tetapi Iqra, bacalah. Bacalah. Ini menandakan bahwa umat Islam tidak boleh menjadi umat yang bodoh. Siapa yang rajin membaca sebagai jendela informasi, maka dialah yang unggul dalam kompetisi global. Sekarang Pak, China memimpin dunia, top one dunia dalam berbagai aspek kehidupan. Teknologi rekayasa, teknologi pembuatan jalan kereta api di bawah laut. Sekarang China top one karena China rajin membaca dan rajin berinovasi. Sementara kita sebagian saudara kita yang beragama Islam dijangkiti, digerogoti 3 penyakit. Kemalasan yang menyebabkan terjadinya kebodohan dan kemiskinan. Padahal ajaran Quran bagus, membaca. Yang kedua, Al-Quran sesuai dengan fitrah. Laki-laki suka kepada perempuan, perempuan suka kepada laki-laki. Cuma perempuan itu halus, tidak terang-terangan, tidak seperti laki-laki. Saya 4 tahun lalu waktu saya jatuh cinta bersama istri saya, masih calon dulu, ku bilang memang I love you bertubi-tubi. Wah, serius betul ini orang. Lalu saya diuji jadi imam di depan orang tuanya, lulus jadi imam. Jadi kalau ada yang lamar ki anak tapak, tes ki jadi imam, panggil ki ketika waktu maghrib datang atau isya atau subuh yang bersuara. Jangan suruh jadi imam ketika imam zuhur dan asar yang tidak bersuara. Kita tidak tahu sampai di mana tahsinnya, mahrajnya, tajwidnya dan tilawahnya. Hebatnya lagi Al-Quran. Ini hebatnya orang luar negeri selalu meneliti kehebatan Al-Quran. Para dokter di Amerika kaget
pasien yang diperdengarkan suara tilawatul Quran sembuh, sementara yang tidak diperdengarkan suara tilawatul Quran tidak sembuh. Al-Quran hebat. Dokter lagi di Amerika, ada pasien yang menderita kanker ganas, sering diperdengarkan suara Al-Quran. Alhamdulillah, sel-sel kanker ganasnya menjadi tidak ganas, sembuh. Jadi kalau ada orang sekarat masuk di ruangan ICU, selama bukan ajalnya, karena beberapa orang saya doakan di ruangan ICU, selama bukan ajalnya insya Allah sembuh. Apa doanya Pak Ustaz? Bacakan selalu doanya Nabi Ayub ketika dilanda penyakit kronis. Apa doanya itu Nabi Ayub? Silakan buka surat ke-21 surah Al-Anbiya ayat ke-83. Rabbahu anni masaniyah zurru wa anta arhamur rahimin. Doanya Nabi Ayub. Lalu perkuat bacakan Yasin. Insya Allah selama bukan ajalnya, insya Allah sembuh. Sudah beberapa orang saya baca itu masih bisa sembuh. Tapi kalau ajal tetap meninggal. Lalu Al-Quran hebatnya, kalau diamalkan di Quran surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanul 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanul 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Ini kalau diamalkan Pak, kesetiakawanan sosial, solidaritas sosial, kerjasama di antara warga bagus kalau ajaran Quran. Kalau ada anak mahasiswa, anak kita grogi tampil di depan orang banyak, misalnya berbicara di depan mimbar ini, sebelum naik ke mimbar usahakan banyak membaca Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lalu perkuat doanya Nabi Musa, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah tenang di panggung, akhirnya tidak grogi. Orang itu grogi karena dia tidak tenang melihat orang banyak di depan. Itu doanya Pak, mau tampil depan orang banyak. Saya bocorkan Pak, perhatikan itu ulama besar, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, guru kita almarhum Ustaz Ilham yang serak-serak bahasa suaranya, Ustaz almarhum Bapak Kiai Haji Syarif Baco, guru saya. Jadi saya tuh Pak Fatahullah masih hidup beliau, dia resmikan Masjid Ikhlas 3 kali ke masjid, 2 kali di rumah pribadi, dan selalu saya berguru di rumahnya di Kelapa Siga. Waktu juga beliau tinggal di Pontiku, dekatnya Masjid Lailatul Qadar. Apalagi kehebatannya Al-Quran. Kalau laki-laki jatuh cinta kepada perempuan, perempuan sebaliknya jatuh cinta kepada laki-laki, itu dipertemukan cintanya lewat pintu nikah. Allah atur di Quran surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Saya kira sudah tahu artinya, karena ini surah Ar-Rum 21 selalu tercantum di surah undangan pernikahan. Apalagi doa-doa, apalagi kelebihannya Al-Quran. Al-Quran menjamin siapa yang beriman dan berilmu, Allah akan tinggikan derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Terbukti Pak, karena saya rajin menuntut ilmu dan memiliki iman yang ya cukup bagus lah, tapi belum imannya dan takwanya seperti para ulama, para nabi dan rasul. Alhamdulillah Allah angkat derajat Pak. Bulan suci Ramadan ini full ceramah tarawih, khutbah Jumat full, subuh 80%, 20% itu istirahat Pak Fatahullah. Kita ragu juga kalau terlalu full, banyak teman-teman kita di UNM mati mendadak gara-gara full beban kerja. Ini buktinya, seandainya tidak ada ilmu, tidak bisa kita bicara di sini Pak. Karena itu menghafal Quran, hidayah dari Allah. Apalagi ayat-ayat lain. Perintah untuk disiplin dalam bekerja, dalam belajar dan beribadah, Allah jelaskan di surah Al-As. Allah bersumpah di dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Rugi orang kalau tidak menghargai waktu. Kenapa Jepang, China, Amerika Serikat dan beberapa negara maju? Karena menghargai waktu Pak.
Di Jepang memang waktu adalah uang, waktu adalah bekerja. Anak saya di Jepang telepon, "Ma, Pak, kalau hari kerja Senin sampai Jumat jangan telepon siang karena di sini orang fokus kerja. Nanti Sabtu Minggu tidak masuk kerja." Di sini masih ada karyawan minum-minum. Banyak bicaranya dari pekerjanya. Kalau Bapak ke Jepang, masing-masing orang kerja fokus sesuai dengan profesinya. Dan hebatnya lagi di negara maju, semua pekerjaan yang berisiko tinggi gajinya. Jadi pekerja-kerja pembersih selokan itu rumahnya lebih besar daripada rumah profesor di Indonesia. Dihargai Pak karena nyawa taruhannya. Apalagi contoh-contoh. Mencegah kita pengaruh iri hati dan dengki dari sesama yang bisa berdampak kepada kiriman karate campur doti. Sebelum tidur, baik tidur siang, kalau tidur Pak, tidur itu bersaudara dengan mati, hilang kesadaran. Sebelum tidur, baik tidur siang, wabil khusus tidur malam, baca dulu Al-Fatihah 1 kali, ayat kursi 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Baru diusap ke seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Insya Allah aman dan terkendali. Ada beberapa anak saya kesurupan, itu jadi saya terapkan. Kesurupan, saya bacakan, ambil air minum, bacakan Al-Fatihah 1 kali, ayat kursi 1 kali, Al-Falaq 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, An-Nas 1 kali. Tiupkan air, minum. Alhamdulillah sembuh Pak. Cuma ada penggarisan Papatullah dari istri saya. Kalau ada kesurupan, jangan kelihatan yang perempuan. Curiga tung itu perempuan itu perasaan, baper, bawa perasaan. Nah tidak disentuh juga dong. Laki-laki kita anu Pak, kalau najaran tuh laki-laki kesurupan padi. Putih anak kos. Tapi saya bilang ada ji. Mana gitu konten kreatorku? Melarikan diri berapa kali? Ada ji konten kreator di video ji, tidak disentuh juga dong. Sekarang tidak mulai, istri saya sudah percaya diri. Mana mungkin Ustaz mau berbuat. Apalagi kaitannya Al-Quran Pak. Sudah minta di doanya. Kalau ada anak susah diatur, keras kepala dan kepalanya keras. Karena Nabi itu berdoa Pak, bukan berdoa, "Ya Allah jadikan anak dan cucu kami menjadi gubernur, bupati, caleg, anggota DPR RI." Tidak, Rasulullah hanya berdoa, "Rabbi habli minas sholihin." Ya Allah, anugerahilah kami anak yang soleh dan solehah. Karena anak yang soleh dan soleh itulah yang memandu kita ke Sarakatul Maut. Kalau anggota DPR RI tidak tahu baca doa, tidak tahu Quran, bagaimana kita sekarang dalam keadaan tersiksa dan sebagainya. Tidak ada yang menuntun ketika Sarakatul Maut. Kalau ada anak susah diatur, bacakan telinga kanannya 3 kali, telinga kirinya 3 kali, baik dalam keadaan tidur maupun dalam keadaan tidak tidur. Rabbi habli minas sholihin. Perkuat doa Rabbana hablana min aswajina wa surriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Apa artinya? Apa kata bilang? Ya Allah karuniailah saya pasangan atau istri dan anak-anak yang menyenangkan. Itu doanya Pak. Tersurat di Quran surah Al-Baqarah ayat 201. Yang punya aplikasi Quran di HP buka. Surah Al-Baqarah 201. Dan ini menjadi lagunya Ujet bagian akhir. Rabbana hablana min aswajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama imama imama. Apa lagunya itu Pak Haji? Apa judul itu lagu? Bidadari Surga. Lagunya ciptaannya Ujet almarhum yang meninggal gara-gara pakai motor besar lalu terkandas motornya di trotoar, tapi memang sudah ajalnya. Itu saja dibaca Pak. Rabbana hablana. Jadi cucu kami, anak kami kalau sudah kumpul di rumah, Fatih, Patang, Aisyah, anak, ayo kumpul, kakek bacakan doa anaknya, datang itu, kasih begini telinganya semua. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hablana min aswajina wa surriyatina qurrata ayun waj'alna taqima. Alhamdulillah. Menyenangkan, tidak ada yang nakal-nakal. Sebagian saudara kita anaknya pergi curi, mangga tetangga, memanjat ke sana kemari.
nak curi mic-nya masjid, menyenangkan hati. Jadikanlah istri atau pasangan kami dan anak-anak kami menyenangkan hati. Enak dilihat, tidak susah. Kalau istri menyenangkan hati, anak menyenangkan hati, enak. Itu Pak, semua berdasar Al-Quran. Sebelum lahir, karena Pak Fatahullah ini ahli dalam manajemen diklat, pasti mempelajari manajemen secara umum, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen waktu dan sebagainya. Jauh sebelum lahir teori manajemen, Quran sebelum duluan tentang produktivitas. Fa isa faragta fansab wa ila rabbika farghab. Quran surah Al-Isra ayat 7. Dan ini sama Pak. Jika kamu sudah menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas, pindah lagi mengerjakan tugas yang lain. Saya Pak sebelum tidur jam 10, ku atur program kerja harianku. Termasuk azan kalau tidak ada remaja masjid yang muazzin, salat berjamaah, jadi imam kalau tidak ada imam yang siap, lalu bersih-bersih sekitar masjid. Seperti sehari ini menguji skripsi, ketain dulu, menguji skripsi, baca Quran 1 juz. Produktif Pak, alhamdulillah produktif. Usia saya sudah 5 tahun golongan 4E, sudah full. Orang kedua tersenior di Fakultas Pendidikan. Yang senior pertama dari segi pangkat jabatan umur Profesor Aris Munandar, mantan rektor yang punya ide mendarat finisi. Orang kedua saya. Karena itu tadi, Faiza para kutafan sab wa ila rabbika farghab. Di Quran surah Al-Isra juga menunjukkan kehebatan Al-Quran, yaitu tidak boleh putus asa jika ada kesulitan. Wa innamal usri usra, innamal usri usra. Di balik ada kesusahan, pasti ada kemudahan. Ya penting jalan cepat melihat hasil. Kalau ada kesulitan yang kita alami, di balik itu pasti ada kemudahan. Wa innamal usri usra, innamal usri usra. Wah, keras sekali hujan ya. Tapi masih bisa terdengar ya, karena suara saya keras. Kita pindah lagi sedikit. Hebatnya itu Al-Quran Pak. Siapa yang mengamalkan Al-Quran dapat menghafal Al-Quran, memahami artinya, dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang menghafal, mengamalkan, nanti di akhirat dipasangi mahkota langsung oleh Allah dari emas bersama kedua orang tuanya Pak. Siapa yang bisa menghafal Al-Quran 30 juz, maka Allah memasukkannya ke dalam surga ditambah 10 anggota keluarga lainnya. Bapak, ibu, istri, 10 anggota keluarga. Sayang sekali ya, hujan keras. Mumpung saya ingat, kalau ada di antara anak didik remaja masjid, anak didik kita di tahfiz pondok tahfiz Quran yang menghafal 30 juz, mampu berbahasa Inggris, hubungi saya. Tiap tahun ada permintaan dari Jepang, tinggal di Jepang, disediakan akomodasi, konsumsi. Berapa gajinya? 57 juta. Sudah banyak saya dapat keluarga 30 juz Papa Taulah, tapi tidak mampu lagi berbahasa Inggris karena harus tinggal di Jepang. Selain sebagai iman rawati di masjid di Jepang, juga sebagai penceramah. Ini lagi anak-anak kita selain dididik untuk dilatih, diajar untuk menghafal 30 juz, usahakan juga pintar berbahasa Inggris. 57 juta net bersih masuk ke rekening. Konsumsi, perumahan, makanan, minuman ditanggung di Jepang. Tiap tahun Pak diminta, tapi tidak ada yang memenuhi kriteria. Memang susah. Apalagi kebetulannya Al-Quran. Kalau ada anak kita sudah dinasehati, jangan kau merokok nak, gurunya sudah menasehati, omnya sudah menasehati, kedua orang tuanya sudah menasehati, tidak bisa berubah. Memang Al-Quran, Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Tidak akan kurubah nasib seseorang, suatu RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, negara, kecuali kalau bukan dirinya sendiri yang berubah. Indonesia bisa berubah nasibnya kalau Indonesia sendiri ya berubah nasibnya, tidak tergantung kepada pinjaman luar negeri.
Sekarang Pak kurang lebih 8.000 triliun utang luar negeri kita Pak. Sekarang makanya Pak Presiden kita mengeluarkan impres efisiensi anggaran. Semua dipotong sekarang Pak. Tapi memang banyak Pak mubasir kegiatan-kegiatan seperti seminar itu. Seminar. Sesudah seminar tidak lanjut. Terlalu banyak seremonial di negeri ini. Apalagi kelebihan Al-Quran. Sebelum belajar bagi mahasiswa dan siswa ada doa yang tersurat di Yasin. Wahai lana min amrina rasada. Baca dulu itu sebelum membuka buku, sebelum belajar. Insya Allah Allah mudahkan kita menghafal, memahami, mencerna itu materi pelajaran. Anak-anak sekarang Pak tidak ada lagi nandalkan doa. Tidak ada lagi nasengeu gie masih silalo. Tidak ada doa-doa yang menamalkan, tidak ada gaukan. Akhirnya prestasinya ya begitu-begitu saja, sarjana tetapi tidak bisa berbuat apa-apa di masyarakat. Tidak bisa memecahkan masalah di masyarakat. Apalagi kehebatan Al-Quran kalau diamalkan. Kalau bapak tiba-tiba keluar rumah lupa bawa SIM, ada sweeping, selama bapak tidak banyak dosanya, kesalahannya, hakul yakin. Baca. Waja'alna min baini aydihim saddam wa min khalfihim saddam wa ghasaynahum fahum la yubsirun. Allah tutup mukanya, muka belakang, kiri kanan kepada Pak Polisi. Pernah saya praktekkan Bapak tahulah. Saya sudah selesai S3 di S2 di Malang. Saya beli mobil sedan, pergi ke Surabaya, terlalu berani ke Surabaya, tidak punya SIM A. Ada shipping di kota Surabaya. Istri saya sudah pucat. Terlalu berani bapak memang tidak punya SIM. Tenang. Karena saya tidak pernah nakal, tidak banyak dosa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Hakul yakin. Ya Allah buktikan kebenaran ayatmu. Subhanallah. Wajalna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fagasaynahum fahum la yubsirun. Lewat Pak, tidak melihat polisi. Tapi kalau banyak dosa dan kesalahan tetap prip. Kenapa Nabi Ibrahim tidak termakan api? Padahal api sangat besar. Allah membisiki doa. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Karena Ibrahim kurang dosanya. Tapi kalau banyak dosa Pak. Ada mahasiswa Unhas. Nah coba itu. Dia bilang saya mau coba itu Pak Dasap. Dia coba bakar tangannya. Tapi banyak dosanya. Sering nakal. Nah ambil obor. Termakan Pak. Jadi tidak bisa mujarab kalau banyak dosa. Para nabi dan rasul memang tidak banyak dosanya. Rasulullah ketika mau dibunuh malam itu sudah dikepung rumahnya, tapi Rasulullah keluar dari rumah tidak dilihat, karena itu yang dibaca, dibisiki oleh Allah. Waj'alna min baini aydihim saddam wa min khalfihim saddam fagasaynahum fahum la yubsirun. Tutup matanya, ditutup semua Allah dari berbagai arah, kiri, kanan, muka, belakang. Baca itu Pak. Apalagi kehebatan Al-Quran. Al-Quran turun menanamkan akidah dan semangat tauhid. Turunlah surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Ikhlas karena dapat inspirasi dari Allah, Oma Irama menciptakan lagu. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tempat meminta dan tempat menyembah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Surah Al-Ikhlas menambahkan semangat tauhid dan akidah. Berikutnya lagi, mau mendidik anak cucu ala Quran, ikuti Luqmanul Hakim, cara mendidik anak berdasarkan ajaran Quran. Buka surat Luqman ayat 13 sampai 22. Bukakin nanti surah Luqman tadi, ayat surah Luqman ayat 13 sampai 22. Itu cara mendidik anak ala Quran. Yang pertama dulu adalah la ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah. Akidah dan semangat tauhid dulu ditanamkan kepada anak. Berapa menit Mika?
Tapi hujan gini, biar kita berbuka puasa di sini. Nah, saya tahan, masih kuat berdiri. Kalau ada laki-laki tidak kuat berdiri, pensiun kau jadi laki-laki. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teliti, saya amati kenapa Jepang terkenal dengan negara terbersih di dunia, tersopan di dunia. Ternyata Papa tahunlah di tingkat TK, karena ada cucu saya sekarang di Jepang 2 tingkat TK. Di tingkat TK di Jepang belum ada pelajaran membaca, belum ada pelajaran menulis, belum ada pelajaran berhitung. Tekanan pokoknya adalah pembelajaran budi pekerti, Pak. Makanya Jepang terkenal negara tersopan, negara terbersih, negara penuh sopan santun. Bagaimana cara bekerja sama dengan teman, bagaimana memanfaatkan waktu istirahat ketika sudah jam istirahat di sekolah, bagaimana cara mandiri membersihkan piring. Karena di Jepang itu anak cucu kami itu jam 9 masuk, jam 5 sore baru pulang. Memang makan dan minum di sekolah, tidur istirahat di sekolah. Itu yang diajarkan budi pekerti, Pak. Kita di Indonesia TK, orang tua minta dipaksakan anaknya belajar bahasa Inggris. Akhirnya down otaknya. Sampai di SMA jenuh otaknya, tidak bisa lagi kuliah. Yang terakhir beberapa ini, karena saya mau katain, apalagi kehebatan Al-Quran, umul kitab. Coba baca itu, Pak, arti dari Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya itu? Kepada kamulah yang menyembah dan meminta pertolongan. Hebatnya, Pak, itu. Yang terakhir, dekatkan anak dengan Quran, Pak. Al-Quran pedoman hidup yang terbaik. Is the best. Rasulullah bersabda, jika ingin selamat dunia dan akhirat, berpegang teguhlah kepada 2 perkara, Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa Rasulullah akhlaknya bagus? Karena Rasulullah semua isi ajaran Quran diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga disebut Rasulullah Al-Quran berjalan. Saya tambahkan sedikit. Al-Quran mengajarkan larangan meminum khamar, miras, narkoba dan sejenisnya, berjudi, berkorban, menyembah berhala. Itu tersurat di Quran surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsum min amali syaitani fajtanibu la'allakum tuflihun. Al-Quran mengajarkan semua prinsip bersaing dalam arti sehat untuk mencapai sukses. Al-Quran juga mengatur surah Al-Baqarah ayat 148. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu dalam mengerjakan kebaikan. Itulah sebabnya organisasi Muhammadiyah unggul di bidang pendidikan, unggul di bidang dakwah, dan unggul di bidang lainnya. Karena motonya fastabiqul khairat. Mudah-mudahan tausiah, masih banyak sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Karena alhamdulillah saya di sisa akhir hidup saya minta kepada Allah, ya Allah jangan cabut nyawa saya sebelum saya hafal Al-Quran. Sisa hidup saya apalagi yang saya cari? Golongan sudah full 4E. Allah sudah kasih apa yang saya minta, tinggal menghafal Quran. Semoga tausiah yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada jamaah sekalian. Dan semoga bernilai ibadah jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.